Bismillahirrahmanirrahim. Nahmaduhu wa nusalli ala rasulihil karim, amma ba'd. Insyaallah pada kesempatan ini kita akan melanjutkan kembali pembacaan kitab Yaqut Nafis. Kita telah sampai kepada al-wudu'u wudu'. Jadi syariat wudu ini tidak hanya khusus bagi umat ini saja, tetapi syariat wudu ini sudah disyariatkan pada umat-umat terdahulu. Di dalam hadis Nabi SAW beliau bersabda, "Hadza wudu'i wa wudu'ul anbiya'i min qabli." Ini adalah wuduku, kata Nabi, dan wudunya para nabi sebelumku. Jadi umat-umat terdahulu pun sudah ada syariat wudu. Kemudian secara bahasa, kalau huruf wawu dalam wudu itu dibaca dhammah wudu, maka maknanya adalah pekerjaannya wudu. Tetapi kalau huruf wawunya itu dibaca fathah, maka maknanya itu adalah air yang digunakan untuk wudu. Jadi kalau wawunya itu dibaca dhammah wudu, itu maknanya adalah pekerjaan wudu. Tetapi kalau wawunya itu dibaca fathah wadu, itu maknanya adalah air yang digunakan untuk berwudu. Kemudian wudu ini ada dua makna. Ada makna wudu secara bahasa, ada makna wudu secara syariat. Al-wudu lughatan, wudu secara bahasa itu maknanya adalah ismun, nama, li ghusli ba'dil a'dha, nama bagi membasuh sebagian anggota-anggota. Nah, di bawah ini dijelaskan sawaun akana biniyatin amla, sama saja apakah membasuh sebagian anggota tadi itu dengan niat atau tidak. Nah, ini adalah makna wudu secara bahasa. Kemudian wasyar'an, makna wudu secara syariat itu adalah ismun, itu adalah nama li ghusli a'dha'in makhsusatin, nama bagi membasuh anggota-anggota yang dikhususkan, biniyatin makhsusatin, dengan niat-niat yang dikhususkan. Jadi membasuh anggota-anggota yang dikhususkan itu ada dua, ada dzatan, ada sifatan. Kalau dzatan, zatnya tadi, anggota tadi itu ditentukan. Kalau sifatan itu harus secara urut. Nah, di bawah ini dijelaskan. Nomor 2, dzatan, zatnya tadi itu ditentukan. Min kauniha, dari adanya anggota-anggota yang dikhususkan tadi, itu wajah. Kemudian waliyada ini dua tangan, kemudian waroksa kepala, warijula ini dan dua kaki. Nah, ini secara zatan, zatnya itu ditentukan. Kemudian yang kedua wasifatan, secara sifat. Jadi sifatnya anggota wudu tadi itu harus urut di dalam membasuhnya. Min taqdimil muqaddam, yaitu dari mendahulukan yang didahulukan, wa ta'khiril mu'akhir, dan mengakhirkan yang diakhirkan. Jadi membasuhnya tadi itu secara urut. Yang didahulukan dibasuh itu didahulukan, yang diakhirkan untuk dibasuh itu diakhirkan. Kesimpulannya, wudu secara syariat itu adalah nama bagi membasuh anggota-anggota yang dikhususkan dengan niat yang dikhususkan. Kemudian sekarang kita masuk kepada furudul wudu. Fardu-fardunya wudu. Artinya perkara-perkara yang akan disebutkan di bawah ini harus dikerjakan semuanya. Kalau ada salah satu yang tertinggal, maka wudunya enggak sah. Furudul wudu sitatun. Fardu-fardu wudu itu ada 6. Al-awalu, yang pertama itu adalah an-niyatu, niat.
Jadi fardu wudhu yang pertama itu adalah niat. Nah, niat itu apa? Nah, di sini di bawah dijelaskan. Niat itu adalah hiya syar'an, adapun niat secara syariat itu adalah qasdu syai'. Menyengaja sesuatu muqtarinan berbarengan bifi'lihi dengan pekerjaannya. Menyengaja sesuatu berbarengan dengan pekerjaannya. Jadi niat itu dibarengkan dengan pekerjaannya. Niat itu harus dibarengkan dengan pekerjaannya. Ka'ayyan wiyahuna raf'al hadas, seperti seorang berniat di sini raf'al hadas, mengangkat hadas, awit taharata lisholah, atau niat bersuci untuk sholat, au ada al wudu, atau niat menunaikan wudu, au fardal wudu, atau niat fardu wudu, awil wudu'ah, atau niat wudu saja. Jadi niat di dalam wudu ini bisa beragam. Bisa niat mengangkat hadas, bisa niat bersuci untuk sholat, dan seterusnya. Yang paling ringkas dan sangat singkat adalah nawaitul wudu'ah, aku niat wudu, itu sudah sah. Jadi fardu wudu yang pertama itu adalah an-niyatu, niat. Kemudian fardu wudu yang kedua atsani itu adalah ghuslul wajhi, membasuh wajah. Jadi di dalam wudu ini ada dua perintah. Yang pertama perintahnya tadi adalah membasuh, yang kedua adalah mengusap. Kalau untuk wajah, dua tangan, dan dua kaki, itu perintahnya adalah dibasuh. Tetapi kalau untuk kepala, itu perintahnya adalah diusap. Jadi rukun wudhu yang kedua adalah ghuslul wajhi, membasuh wajah. Nah, di bawah itu ada penjelasannya. Hadduhu, adapun batasan wajah tulan secara panjang itu adalah ma baina manabiti sya'ri ra'si, yaitu sesuatu yang ada di antara tempat-tempat tumbuhnya rambut kepala. Wa maqbalid dzaqan, dan sesuatu yang ada di antara bagian depan dagu. Ini batasan wajah secara panjang. Wa ardon, dan batasan wajah secara lebar itu adalah ma bainal udhunaini, yaitu sesuatu yang ada di antara dua telinga. Fayajibu, maka wajib, ghusluhu, membasuh wajah, sya'ron, rambutnya, wa basyaron, dan kulitnya, zahiran, zahirnya, wa batinan, dan batinnya. Jadi seluruh rambut dan kulit yang ada pada wajah, baik itu yang zahir maupun yang batin, itu semuanya wajib dibasuh dengan air. Semuanya wajib terkena air. Illa lihyatar rajuli, kecuali jenggotnya laki-laki, wa aridaihi, dan dua kudeknya laki-laki, al-kafifati, yang tebal. Fayajibu, maka wajib, ghuslu zahiriha, maka wajib membasuh zahirnya jenggot yang tebal tadi, faqat saja. Jadi kalau jenggotnya seorang laki-laki tadi itu tebal, atau dua kudeknya tadi itu tebal, maka tidak wajib membasuh sampai bagian batin jenggot. Tetapi yang diwajibkan hanya membasuh bagian luarnya saja. Nah, batasan tebal itu seperti apa? Nah, di sini dijelaskan wal kathifu, adapun tebal, huwaladzi la tura basyaratuhu, yaitu yang tidak terlihat kulitnya, fi majlisit takhutubi, pada majelis percakapan. Jadi ketika seorang tadi bercakap-cakap dengan temannya nggak bisa melihat kulit jenggotnya. Nah, ini berarti jenggotnya tadi itu tebal. Kemudian
fardu wudu yang selanjutnya, yang ketiga adalah asalitsu ghuslul yadaini, membasuh dua tangan ma'al mirfaqaini bersama dua siku-siku. Nah, di bawah dijelaskan mirfaq itu maknanya adalah majtama'u admis sa'id wal adud, yaitu tempat berkumpulnya tulang lengan bagian bawah. As-sa'id ini tulang lengan bagian bawah, wal adud, kalau adud ini lengan bagian atas. Jadi yang dimaksud dengan mirfaq itu adalah tempat berkumpulnya tulang lengan bagian bawah dan lengan bagian atas. Itu yang dimaksud dengan mirfaq. Kemudian rukun yang keempat, ar-rabi'u, rukun wudu yang keempat adalah mashur ra'si, yaitu mengusap kepala. Di bawah dijelaskan mashu syai'in wa in qalla min basyaratihi aw sya'rihi, yaitu mengusap sesuatu wa in qalla, meskipun sedikit, min basyaratihi, dari kulitnya kepala, aw sya'rihi, atau dari rambutnya kepala. Jadi boleh memilih, boleh mengusap sedikit daripada rambut atau boleh mengusap sedikit daripada kulit kepala. Boleh yang diusap itu rambutnya, juga boleh yang diusap itu kulitnya. Boleh rambut kepala yang diusap, boleh kulit kepala yang diusap. Kemudian al-khamisu, rukun wudu yang kelima adalah ghuslu rijlaini, membasuh dua kaki ma'al ka'baini, bersama dua dua mata kaki. Ka'bah ini dua mata kaki. Nah, di bawah dijelaskan yang dimaksud dengan dua mata kaki, huma, itu adalah al-admani, itu adalah dua tulang, an-nati'ani, yang menonjol, inda mafsalisak wal qadam, yaitu pada persendian betis dan telapak kaki. Jadi yang dimaksud dengan dua mata kaki itu adalah dua tulang yang menonjol pada persendian betis dan telapak kaki. Kemudian yang terakhir, rukun yang keenam adalah at-tartibu, yaitu tertib. Di bawah dijelaskan kama dzukira, sebagaimana yang telah dijelaskan, yaitu dari yang telah disebutkan, yaitu dari wajah, kemudian tangan, kemudian kepala dan kaki, harus tertib. Wa yakfi, dan cukup, wujuduhu, adanya tertib, takdiran, secara perkiraan. Jadi cukup wujudnya tertib itu secara perkiraan, bukan secara sebenarnya. Boleh secara perkiraan. Contohnya ka'an yan ghamisa, ka'ayyan ghamisa, seperti seorang menyelam ke dalam air, nawiyal wudu, dalam keadaan niat berwudu. Jadi dia nyelam ke dalam air sambil niat wudu. Walam yamkuth, dan dia tidak diam, artinya dia sambil menggerak-gerakkan anggota wudunya. Li husulit tartib, untuk menghasilkan tertib. Fi lahadhatin latifatin, di dalam detik-detikan yang sangat cepat. Latif, yang sebentar, di dalam detik-detik yang sebentar. Jadi dia menyelam ke dalam air sambil niat wudu, sambil menggerak-gerakkan anggota wudunya untuk menghasilkan tertib di dalam waktu yang sangat cepat. Nah, ini juga sudah mencukupi. Jadi kesimpulannya, furudul wudu, fardu wudu itu ada 6. Yang pertama niat, yang kedua membasuh wajah, kemudian yang ketiga membasuh dua tangan sampai siku-siku, kemudian yang keempat adalah mengusap kepala, kemudian yang kelima adalah membasuh dua kaki bersama dua mata kaki, yang keenam adalah tartib. Nah, mungkin saja dulu yang bisa dibaca pada kesempatan ini, semoga ada manfaatnya.